Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDXNL Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang menjadi penggerak informasi terkait dengan ekonomi di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di idxnl.com. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang termaktub dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama, di mana kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan global. Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang termaktub dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi impor ini diarahkan untuk 10 jenis komoditas. 10 komoditas tersebut diantaranya produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia tertentu, serta alas kaki dan food tray. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan dunia. Melalui paket kebijakan deregulasi, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing, serta menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global. Dan hari ini Bapak Presiden minta kemarin agar memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri dan sekaligus juga untuk memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara ASEAN. Pemerintah memastikan kebijakan deregulasi ini beriringan dengan akan terbitnya keputusan Presiden tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hingga kelanjutan kebijakan deregulasi untuk percepatan kemudahan perizinan berusaha maupun peningkatan iklim investasi dan perizinan berusaha. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan 10 komoditas yang mengalami ataupun dilakukan deregulasi begitu ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Seperti yang sempat tadi sudah disinggung, ada produk kehutanan 441 kode HS, kemudian pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, sakarin, selamat preparat bau-bauan beralkohol, kemudian bahan bakar lain. Dan selanjutnya bahan kimia tertentu, mutiara, food tray, alas kaki, sepeda roda 2 dan 3. Dan selanjutnya dasar penerbitan dari deregulasi 10 komoditas ini adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, mendorong daya saing industri dalam negeri dan menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Itu dia beberapa dasar dan informasi ya terkait dengan deregulasi 10 komoditas impor. Nah, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik dampak deregulasi impor bahan baku plastik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia Inaplas. Ya. Halo Pak Fajar, apa kabar? Ya, halo. Ya, masih di mute sepertinya Pak Fajar. Ya, dan berikutnya sudah bergabung juga ada Mas Denny Yuarta Junifta, peneliti Indef. Halo, Mas Denny, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin dari Mas Denny bisa mereview terlebih dahulu ya terkait dengan kinerja industri manufaktur, khususnya industri plastik nasional hingga semester 2 tahun 2025 ini seperti apa nih kondisinya? Silakan. Ya, terima kasih. Memang cukup dinamis ya untuk industri manufaktur kita ya, utamanya di kuartal pertama ini ya tahun 2025. Memang saat ini kemarin ya secara year on year kita tumbuh sekitar 4,5% ya. Oke. Ya di mana ya cukup sebenarnya meskipun cukup lebih rendah ya dari pertumbuhan kita gitu ya, tapi ini sepertinya cukup baik ya di tengah kemudian
beberapa dinamika baik secara geopolitik maupun dinamika secara nasional gitu ya. Nah, memang ini sedikit ulasan yang terkait dengan industri plastik ya. Nah, ini memang di satu sisi itu ada tekanan ya sepertinya ya di industri plastik kita, sebab kan kalau kita berbicara soal industri plastik ini kan sekitar 40% ya kebutuhan plastik kita kan disumbang oleh impor gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya di satu sisi itu memberikan kenaikan impor itu di satu sisi bisa memberikan pukulan tersendiri ya sebenarnya untuk industri hilir ya. Oke. Juga industri intermediat ya di sisi plastik, sehingga sepertinya ini perlu untuk semacam perlindungan di situ. Nah, sehingga beberapa peraturan yang diregulasi yang kemudian dikeluarkan sekarang harapannya nanti ke depan bisa untuk mendorong perlindungan ya gitu ya, ditambah dengan beberapa regulasi-regulasi untuk mendorong perlindungan untuk industri hulu maupun industri intermediat. Mungkin itu, Mas. Baik, itu dia hulu dan hilir begitu ya untuk industri plastik secara khusus dan juga manufaktur secara umum. Nah, Pak Fajar, lantas bagaimana update kondisi terkini dari industri plastik nasional hingga semester kedua seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Denny? Apakah benar-benar tekanan itu masih ada atau seperti apa nih, Pak? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi nyambung dengan Mas Denny tadi, memang tekanan terus tambah terus karena Cina sekarang ini oversupply, dia sekarang banjir ke Indonesia yang tadinya 2023 itu belum masuk ke Indonesia, sekarang sudah masuk ke Indonesia. Bahkan di industri PET, polyethylene terephthalate, itu yang bikin polimernya untuk botol grade itu udah tutup sekarang. Jadi dari 1 Juni kemarin udah tutup, ini nggak tahu sampai kapan. Kemudian untuk nanti di Lotte yang akan startup di tahun ini, mereka juga akan kesulitan karena Cina terus banjir terus. Nah, ini perlu ada jilid kedua bagaimana mensikapi ini. Terus kemudian untuk di plastik jadinya, barang jadi plastik yang 140 HS number itu kan sudah dikenakan semacam laporan survei dan pengawasan. Itu juga terus naik terus. Nah, ini perlu untuk barang jadi plastik dan intermediate-nya mohon dikaji lebih dalam lagi karena ini akan menyebabkan utilisasi baik di industri hilirnya itu sudah mendekati di angka 50%. Kemudian untuk di intermediate bahkan sudah ada yang tutup. Begitu Mas Pras. Tapi kalau kita lihat dengan deregulasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah terhadap 10 komoditas yang termasuk di dalamnya juga bahan baku plastik sendiri, bagaimana? Apakah memang ini sudah sesuai harapan dari pelaku industri plastik sendiri begitu ataupun teman-teman dari Inaplas? Kalau dari sisi plastik hilir itu ternyata masih belum efektif karena impor terus naik terus. Kalau di industri intermediate dan hulu sangat tidak berpihak pada industri intermediate dan hulu karena mereka utilisasinya sekarang udah drop di bawah 60%. Padahal kita untuk mencapai skala ekonomi itu harus di atas 70% utilisasinya. Dan ini terbukti salah satu pabrik PET udah mulai stop produksi karena sudah kalah bersaing. Jadi kalau PET sendiri itu kebutuhannya sekitar 450.000 ton dan kapasitas produksi Indonesia sekitar hampir sama 450.000 ton juga. Impor dari Cina 300.000 ton. Jadi pasar kita tinggal 150.000 ton tergerus dan mereka juga harganya jauh lebih murah. Tetapi juga ini juga menjadi satu indikasi bahwa industri petrokimia sedang tidak baik-baik saja, Mas Pras. Oke. Ini menarik update-nya Pak Fajar. Lantas Mas Denny, Anda melihat bagaimana begitu dengan kondisi yang dialami oleh teman-teman dari Inaplas sendiri? Sementara kita tahu kan ada rilis paket deregulasi begitu tahap pertama terkait dengan 10 komoditas. Anda melihat apakah memang ini menjadi bagian strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional juga kan di tengah kondisi perdagangan global yang masih dipenuhi ketidakpastian begitu, dan juga timingnya sudah pas belum nih Mas Denny? Nah, iya ini sangat pelik sebenarnya ya, karena terkait dengan industri plastik ini memang, ini salah satu yang menarik ya, karena di tengah konstelasi global sekarang itu salah satu dampaknya itu akan meningkatkan harga energi, gitu ya. Nah, harga energi ini itu justru akan menekan sebenarnya untuk industri hulu ya utamanya ya, karena di situ kan bahan baku energi juga sangat dibutuhkan gitu ya untuk pengolahannya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, akibatnya industri hulu dan intermediate ini menjadi semakin terpukul gitu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk menjadi perhatian. Terus yang kedua,
sebenarnya ini kan ada ini ya, apa ya, derogasi ini kan sebenarnya di satu sisi harapannya itu kan memperbaiki Permendak sebelumnya gitu ya. Yes. Apa namanya, karena Permendak sebelumnya itu yang sebenarnya apa namanya, ada larangan gitu, larangan terbatas, tapi ternyata masih ada serbuan impor gitu ya. Nah, harapannya ini menjadi koreksi gitu ya, dalam tanda petik, karena di satu sisi memang kita perlu mengakui ya bahwasanya terlalu ultra protektif terhadap industri sebenarnya juga kurang mengakibatkan kurang kompetitif gitu. Tapi dengan terlalu dilonggarkan itu juga dikhawatirkan juga tidak ada semacam fair trade gitu ya, terhadap industri, utamanya untuk industri hulu dan intermediate ya, sehingga apa namanya beberapa ini selektif ya, mestinya beberapa hal perlu diperkuat ya gitu ya, utamanya terkait dengan peraturan-peraturan turunannya. Ini nanti persoalannya mungkin saya melihatnya dari sisi peraturan-peraturan turunannya, karena kan terkait Permendak sebelumnya itu ternyata masih bocor tuh ya, industri tekstil gitu ya, impornya gitu ya, sehingga ada beberapa aspek ya terhadap peraturan-peraturan turunan yang sepertinya perlu untuk semakin ini ya, apa namanya, diperkuat, karena saya menduga ada beberapa lonjakan-lonjakan impor yang sebelumnya itu apa namanya, persoalan dumping itu sebenarnya sepertinya lolos di situ gitu ya, karena kan di tengah larangan terbatas gitu ya, tapi kok masih ada muncul gitu, pasti ada beberapa bocoran-bocoran, sehingga ya memang salah satu langkah dengan melakukan klasterisasi itu sepertinya salah satu langkah baik ya gitu ya, di satu sisi ya, karena bisa lebih melihat secara khusus untuk case-case tertentu gitu ya. Baik Mas Dedi. Nah, ini menarik kalau kita lihat begitu dengan adanya aturan baru ataupun deregulasi ini, kan nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi. Sebenarnya bahan baku industri plastik apa sih yang masih harus diimpor dari luar negeri? Kemudian bagaimana dengan kemampuan Indonesia untuk bisa memproduksinya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajar Budiono, beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, kemudian juga ada Pak Denny Yuarta Junifta, peneliti Indef. Ya, menarik kalau kita lihat dengan beberapa data ataupun informasi yang sudah sebelumnya kita sampaikan begitu. Lantas, Pak Fajar, bagaimana Anda melihat dengan kebijakan seperti saat ini? Sebenarnya bahan baku industri plastik apa saja sih yang memang harus didatangkan dari luar negeri? Kemudian bagaimana dengan potensinya? Apakah ada peluang Indonesia bisa memproduksi bahan baku tersebut? Ya, kalau kita bicara bahan baku plastik, kita bicara 5 jenis produk dulu aja ya. Yang satu adalah polipropilin. Polipropilin itu kebutuhan kita 2,2 juta ton. Sementara industri dalam negeri baru bisa mensuplai sekitar 900.000 ton. Artinya masih ada 1,3 juta ton masih import. Nah, ini peluang untuk investasi baru. Nah, di tahun ini juga nanti Lotte Petrochemical akan start di 250.000 ton lagi. Kita harapkan di akhir tahun ini udah 1 juta, sehingga tahun 2026 itu kita tinggal import 1,2 juta ton lagi. Dan 2027 nanti dari Pertamina lewat Tuban Petro Group akan ada tambah kapasitas sekitar 300.000 ton lagi. Jadi di tahun 2027-2028 sebenarnya kita tinggal import 900.000. Nah, ini kalau iklim tidak dijaga, investasi ini juga nanti akan tidak menarik untuk pemain-pemain baru lagi untuk menginvestasikan pabrik-pabrik barunya. Kemudian yang kedua, polietilen. Polietilen itu kira-kira kita sekitar 2 juta ton. Nah, produksi dalam negeri 1,2 juta ton. Jadi masih ada sekitar 800.000 ton lagi masih import. Nah, ini kita harapkan nanti di berikutnya sampai 2030 itu ada satu lagi tambahan, sehingga nanti kita ada di 1,6 juta ton. Jadi importnya tinggal kira-kira 500 ribuan lah. Dan ini juga perlu dukungan. Kemudian kalau untuk PET, polyethylene terephthalate, itu yang menjadi kendala sekarang. Kebutuhan kita baru 450.000, kapasitas kita juga 450.000. Tapi importnya dari Cina sekarang naik terus. Data terakhir kita perkirakan tahun 2025 mencapai 300.000 ton, sehingga hanya 150.000 yang bisa dipasok oleh pemain lokal, yang notabene ada 4 pemain,
Tapi karena mereka tidak bisa bersaing dengan quote unquote barang dari Cina atau dumping, sehingga satu industri sudah tutup duluan ini, sudah mulai tutup duluan untuk di PT. Satu kapasitas 100.000 ton. Jadi kan tinggal ada 300.000 ton lagi. Kemudian kalau untuk polyvinyl chloride (PVC), kebutuhan kita 600.000, kapasitas kita 900.000. Nah, kita sudah bisa ekspor. PVC cukup kuat, tapi terkendala satu, bahan baku. Bahan bakunya adalah garam. Nah, garam ini juga masih carut-marut nih masalah importasi bahan bakunya, karena garam industri dalam negeri juga tidak bisa dipakai untuk bahan baku PVC, sehingga harus impor. Kemudian yang ketiga adalah polystyrene. Polystyrene itu kita kira-kira kapasitas sekitar 160.000, kebutuhan kita 120.000, masih ada impor kira-kira 40 ribuan. Tapi polystyrene ya itu sudah mulai banyak beralih ke packaging, tadinya kan untuk elektronik. Nah ini juga polystyrene sama PVC sudah lebih dikatakan quote unquote agak sehat, tapi ya masih demam pilek lah. Tapi kalau yang tiga tadi, polipropilin, polietilen, dan PET itu sebenarnya sudah masuk rawat inap. Ini harus segera bagaimana cari solusinya gitu, Mas Pras. Baik, nah ini menarik. Lantas dengan bahan-bahan seperti ini, dengan adanya deregulasi, apa yang bisa dirasakan manfaatnya bagi teman-teman Inaplas ataupun industri plastik sendiri di dalam negeri ini? Harusnya dengan deregulasi ini kan industri plastik hilirnya terbantu, tetapi faktanya tidak. Industri plastik hilir kalah bersaing juga dengan industri barang jadi plastik yang dari Cina, sehingga ya makin sebenarnya utilisasi mereka juga makin drop. Demand kita untuk di barang jadi plastik sebenarnya pertumbuhannya masih di bawah 4%, tidak seperti sebelum COVID ya, masih bisa di atas 4,5 bahkan sampai 5%. Karena apa? Karena makanan minuman juga lagi drop, sehingga pasarnya juga sebenarnya demand-nya nggak terlalu bagus, daya belinya kita juga agak sedikit turun karena PHK di sektor tekstil yang lumayan banyak merumahkan karyawan-karyawan, sehingga daya beli kita juga mulai agak sedikit turun. Nah ini kalau kita biarkan tidak dikaji lebih dalam lagi, utilisasi di industri intermediate dan hulu ya pasti akan turun di bawah 60%. Yang notabene kalau sudah di bawah 60% mereka harus tutup. Ini terbukti sudah satu tutup, jangan sampai nanti merembet ke yang lain-lain. Begitu Mas Ras. Baik Pak Fajar. Nah, lantas Mas Denny, apa yang bisa kita cermati analisis Anda nih terkait dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Inaplas sendiri, bahwa kebutuhan bahan baku dari dalam negeri untuk industri plastik sendiri masih cukup besar begitu yang harus didatangkan dari luar negeri, sementara potensi untuk investasinya juga ya masih belum optimal ini. Iya, karena ya saya melihat ini ya terlebih khusus untuk industri plastik gitu ya. Jadi industri itu kan sebenarnya saling berkait gitu ya dengan peningkatan dengan industri yang lain gitu ya. Saling berkaitan itu juga terpengaruh oleh satu hal lain gitu ya, yaitu daya beli tadi sempat disampaikan gitu ya kepada Pak Fajar gitu ya. Nah, salah satu permintaan yang sebenarnya sumber permintaan di industri plastik jadi ya utamanya itu adalah di industri makanan dan minuman tadi sepakat gitu ya. Nah itu sekitar kalau saya lihat itu bahkan untuk di situ penyerapan tenaga kerjanya bahkan sangat banyak gitu, sekitar 4% ya dari total penyerapan industri di sektor industri manufaktur gitu, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Padahal kita lihat sendiri bahwasanya industri manufaktur itu hanya sekitar 14% gitu. Jadi bayangkan 14% sumbangan tenaga kerja industri manufaktur secara keseluruhan, itu di bawahnya ada sekitar 26 industri ya, subsektor industri gitu ya. Nah, sekitar 4%-an itu ada tenaga kerjanya disumbang oleh industri makanan dan minuman gitu ya. Artinya apa? Di sini artinya salah satu motornya di situ ya industri makanan dan minuman gitu ya, motornya. Terus dan motor ini juga dipengaruhi oleh daya beli gitu ya. Kita melihat ketika daya beli kita cukup terkoreksi gitu akhir-akhir ini gitu ya, akibatnya industri makanan minuman juga akan terbatas gitu ya peningkatannya. Nah, persoalannya ada dua ini di sini. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Fajar. Nah, ini kan industri China ini kan oversupply gitu ya, oversupply. Nah, persoalan perang dagang kemarin itu mengakibatkan ini ya perluasan
ekspor dari Cina gitu ya, yang sebenarnya mayoritas sebagian terbagi ke US gitu ya, karena ada semacam larangan gitu ya kemarin gitu ya, putaran pertama dulu itu akhirnya mereka mesti mencari nih. Nah, limpahannya itu ke industri dalam negeri, ke Indonesia gitu ya. Akibatnya apa? Nah, ini industri hilir juga tertekan juga, padahal sebelumnya ada lartas juga gitu. Nah, itu. Di satu sisi industri hilir ini kan juga perlu untuk ini mendapatkan harga yang kompetitif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena ada serbuan impor gitu, dia mendapatkan bahan baku yang lebih kompetitif harganya dari luar negeri gitu ya. Akibatnya apa? Ketika terjadi deregulasi sekarang itu, nah itu semakin memukul mundur tuh dari sisi industri intermediate sama industri hulunya gitu ya. Nah, ini pelik gitu ya. Sehingga sepertinya kita perlu satu-satu ini membongkar persoalannya dan prioritasnya yang mana dulu nih. Apakah kemudian kita prioritaskan industri hilir gitu ya, baru kemudian menarik industri hulu, atau sebaliknya dari hulu kemudian forward linkage-nya diperkuat gitu ya, bisa terserap gitu untuk industri hulu. Mas Denny. Nah, strateginya seperti apa kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Mas Denny dan Pak Fajar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kita akan berbincang lagi terkait dengan industri plastik. Begitu bagaimana deregulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini bisa memberikan benefit ataupun dampak positif lah bagi industrinya sendiri. Nah, lantas dengan kondisi saat ini Mas Denny, strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu? Mungkin juga dengan melibatkan dunia usaha khususnya dari industri plastik lah. Apa yang mungkin perlu dilakukan pertama-tamanya lah? Ataupun kalau kita bicara mengenai skala prioritas itu bagian yang mana? Kalau terkait strategi mungkin saya coba mengerucutkan ini menjadi dua hal ya gitu ya. Persoalan administrasi mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari sisi framework secara keseluruhan. Tapi saya coba ingin satu-satu dulu nih ya, dari sisi persoalan administrasi tentunya ya. Nah, salah satu dampak dari deregulasi mungkin diperlukan berbagai turunan-turunan atau bahkan bisa jadi deregulasi periode berikutnya gitu ya. Nah, itu penting gitu ya, karena pertama pasca deregulasi ini kan ada sekitar transisi ya 6 sampai Agustus ya kalau tidak salah ya. Gitu ya, Pak. Nah, itu tentu butuh petunjuk teknis implementasi yang menjadi win-win solution tentunya gitu ya, karena kita bisa melihat apakah misalkan contoh untuk industri-industri yang sudah menikmati peraturan sebelumnya itu, apakah dengan adanya peraturan baru ini kita bisa dirubah atau masih tetap menikmati yang lama gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu saja dari sisi pengawasan gitu ya. Pengawasan dan tentu standar-standar perlu juga dijaga, karena standar-standar pengawasan dan sebagainya ini menjadi penting untuk industri-industri dalam negeri ya, utamanya industri hulu bahkan hingga hilir pun ini juga menjadi penting. Gitu ya, misalkan terkait dengan keamanan, SNI dan sebagainya, itu dulu itu ya diperkuat. Nah, baru kemudian kita pasti memastikan bahwasannya paket-paket deregulasi ini itu dapat meminimalkan adanya penyalahgunaan dan dipastikan agar tepat sasaran gitu ya. Terutama terkait dengan klausul-klausul yang terkait dengan safeguard gitu ya, agar tidak disalahgunakan gitu ya. Nah, itu saya khawatir kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya, pasti ada kebocoran di situ gitu ya, karena udah ada latar ternyata juga masih impornya juga masih banyak gitu. Nah, klausul-klausul itu sepertinya perlu diperkuat dan sepertinya waktunya juga nggak banyak ini, mungkin sekitar 1-2 bulan ini yang perlu Terus juga terkait dengan sinergi lintas kementerian ini penting Mas. Gitu ya. Karena kita melihat tupoksi itu ternyata berbeda Mas, berserak di seluruh kementerian tuh ya. Ada Kementerian Industri yang Kementerian Perdagangan. Kalau soal seperti ini kan ada Kementerian Perdagangan dan juga sebagian Kementerian Keuangan terkait dengan customnya gitu ya. Soal kebijakannya di Kementerian Industri, ada juga terkait dengan keamanan tadi sebagainya. Itu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Gitu. Nah,
sinergi diperkuat itu penting, sehingga nanti ya ini teknisnya nanti mungkin secara lebih detailnya kebijakan secara keseluruhan ini perlu juga menjadi perhatian. Mas Denny, itu dia deregulasi lanjutan, tepat sasaran terkait dengan kebijakan safeguard, kemudian ada lagi sinergi lintas kementerian yang harus juga saling mendukung lah ya. Nah, Pak Fajar, lantas seperti apa yang diharapkan dari teman-teman Inaplas begitu dengan kondisi saat ini, meskipun Anda katakan belum memberikan dampak yang signifikan. Jadi seperti apa yang diinginkan sehingga benar-benar bisa menjadi booster, jadi game changer juga untuk industri plastik di dalam negeri, meskipun kita tahu juga masih dihantam oleh serbuan-serbuan produk impor khususnya dari China yang sedang mengalami oversupply dan overproduction di sana begitu Pak Fajar. Ya, kalau kami ada dua, dari sisi regulasi pemerintah harus segera membuat aturan atau melakukan regulasi jilid kedua untuk melindungi industri dalam negeri, bisa berupa nanti PMAD atau safeguard, dan kemudian nanti di industri hilirnya dikenakan biaya masuk ditanggung pemerintah, sehingga bisa memberikan kepastian utilisasi industri dalam negeri itu di atas 60%. Jadi kalau nanti sudah, katakanlah kalau impornya kebutuhan 100, impornya 60, nah nanti tinggal 60 ini impornya dibagi-bagi. Jangan sampai lewat dari 60%. 60%. Kalau lewat dari 60% kenakan safeguard atau anti dumping. Kalau di bawah itu nanti dikenakan untuk si industri hilirnya dikenakan ya masuk ditanggung pemerintah. Itu sebenarnya sudah dilakukan di beberapa tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu, dan itu cukup lumayan memberikan keseimbangan antara hulu dan hilir. Kemudian yang kedua, dampak dari serbuan impor ini juga para importer itu dari Cina itu sudah mulai perang tarif juga, perang harga juga. Sehingga ini ada indikasi mereka akan investasi di Indonesia. Nah, ini juga harus kita sambut. Nah, untuk pemain-pemain lama di Indonesia juga harus mulai berbenah diri untuk membuat satu proses produksi yang upgrade prosesnya, yang energinya lebih rendah, sehingga biaya produksinya bisa sama dengan teknologi terbaru. Jadi ada dua hal, dari sisi regulasi dan dari sisi upgrade teknologi, begitu Mas Pras. Baik, tapi strategi dari teman-teman Inaplas untuk saat ini apa yang sedang dilakukan? Ya, kami terus terang ada beberapa strategi untuk di market tradisional, itu yang pasar tradisional, itu yang saat ini belum bisa digantikan oleh produk-produk impor. Nah, itu yang kita perkuat. Jangan sampai ini nanti bisa masuk barang-barang impor menggantikan aplikasi atau segmen pasar ini. Karena segmen pasar ini unik sekali, dan ini terbukti di tahun-tahun sebelumnya pada saat krisis ini menjadi penopang kita untuk bisa bangkit. Nah, untuk yang specialty product ini ya mohon segera diatur ulang, sehingga investasi yang sedang berjalan maupun investasi yang akan berjalan itu bisa memberikan iklim kepastian, sehingga kita bisa substitusi impor lebih cepat dari tahun 2030 kita harapkan. Jangan sampai molor sampai ke 2035 begitu Mas Pras. Baik, itu dia beberapa hal yang sudah dilakukan strateginya, kemudian bicara mengenai harapan-harapan terkait dengan bagaimana aturan dan regulasi ini bisa ada jilid kedua dan selanjutnya begitu ya. Dan serta biaya masuk ditanggung oleh pemerintah, serta kepastian dari sisi hukum untuk investasi di sektor industri plastik khususnya begitu ya. Baik, Pak Fajar, Mas Denny, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Fajar, Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih. Ya.